Awan. Kreasi Nabila Salsa Putri Asa. Alkisah. Di sebuah desa kecil yang diselimuti oleh kabut pagi, hiduplah seorang remaja bernama Lintang. Desa itu disebut Desa Awan, tempat di mana hutan yang dijaga aturan adat sejak dulu. Namun bagi Lintang semua itu membatasi. Suatu sore ia berkata pada neneknya, "Nek, kenapa sih kita harus terus jaga hutan? Emangnya kalau ditebang satu bakal berubah semuanya?" Tanya Lintang. "Hal besar sering dimulai dari hal kecil, nak," jawab sang nenek dengan tenang. Lintang menggeleng. "Aku hanya ingin hidup lebih bebas seperti orang kota," keluhnya. Nenek tidak membantah. Ia hanya berkata pelan, "Kalau begitu kamu jangan sampai lupa jalan pulang ya, nak," ucap sang nenek. Keesokan harinya Lintang pergi ke hutan membawa kapak. Ia mencari pepohonan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Lintang menemukan sebuah pohon besar. "Ini pasti cukup," gumamnya dengan senyum sumringah. Saat kapak diangkat, angin tiba-tiba berhembus kencang. Kabut turun dengan cepat menutupi seluruh pandangan. "Kenapa jadi begini?" ucapnya dengan panik. "Karena kamu datang dengan yang salah." Lintang terkejut. Ia menoleh. Dari balik kabut terdapat seekor rusa yang bercahaya muncul perlahan. "Sisi, siapa kamu?" tanya Lintang terbata. "Aku adalah penjaga hutan ini," jawab si rusa dengan tenang. Lintang menahan ludah dengan susah payah. "Aku cuma mau satu pohon," bisiknya ketakutan. Rusa itu mendekat. "Menurutmu satu pohon tidak berarti apa-apa?" "Iya, hutan ini kan luas," jawab Lintang tanpa salah. Rusa itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, lihatlah." Kabut berubah menjadi bayangan. Lintang melihat desanya kering, air sungai tak mengalir, tanah retak pun membuat warga yang berjalan lesu. "Itu desaku," tanya Lintang. Rusa itu mengangguk. "Iya, itu desamu. Setiap keputusan meninggalkan jejak," jawab rusa dengan kepedihan. Lintang menggeleng. "Aku gak mau itu terjadi," jawab Lintang. "Kalau begitu, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan," jawab rusa dengan tenang. Kabut yang mulanya tebal pun kini menghilang. Tak disangka, si rusa itu juga ikut menghilang. Lintang berdiri diam kebingungan. Ia menyesal, lalu ia menjatuhkan kapaknya. Lintang pulang dengan langkah cepat. Namun lesu. Sesampainya di rumah, Lintang mencari sang nenek. "Nek! Nenek!" panggilnya dengan tenang. "Kenapa, nak?" tanya sang nenek. "Aku hampir melakukan hal yang salah," ucap Lintang dengan kesedihan. "Kalau begitu, kamu berhenti sebelum terlambat
sabar ya nak, ucap sang nenek dengan penuh perhatian. Beberapa hari kemudian, Lintang pergi ke hutan bersama teman-temannya. Namun, teman-temannya tercengang kebingungan. Sangat tumben sekali seorang Lintang seperti ini. Lintang tersenyum kecil, mengerti arti dari raut wajah teman-temannya yang terheran seakan itu bukan Lintang. Iya, aku masih Lintang. Aku hanya ingin desaku lebih sehat, ucapnya dengan senyum sembingan. Kini Lintang menyadari bahwa alam sangat penting untuk kita jaga dan kita lestarikan. Ia sekarang sangat sekali menyayangi alam. Lintang sering bertanam bersama sang nenek agar alam lebih asri. Ikan gurami di dalam kolam, Cakep. berenang bebas di air yang jernih. Cakep. Terima kasih dari saya yang paling dalam. Kalau ada kurang dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan